maupun R3 yang kami melihat secara langsung ya di daerah bagaimana kerja-kerja dari para honorer ya yang dalam tanda kutip bahwa honorer ini kadang melebihi dari ASN. Terjadi di daerah terkait perekrutan. Di sini kami membawa itu 2 bundle, 2 ring itu kami memfasilitasi teman-teman yang hadir di sini ataupun tidak hadir di sini bisa mengirim file itu, dan itu adalah kejadian-kejadian di setiap daerah itu kami rangkum jadi satu karena kami paham teman-teman kita tidak bisa masuk semua di sini, makanya kami fasilitasi. Ini adalah temuan-temuan di daerah untuk memperkuat bahwasanya di daerah itu ada masalah dalam hal perekrutan, itu bermasalah di daerah itu. Jadi itu perlu diperbaiki Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diperbaiki di daerah itu bermasalah. Kalau tidak ada bermasalah di daerah, tidak mungkin kita semua satu Indonesia ada di sini. Maka dari itu mari kita bersama-sama pikirkan Bapak dan Ibu sekalian ini yang terhormat, untuk bagaimana nasib kita ke depannya. Jangan dengan janji-janji kita sementara ini aman di paruh waktu, tapi kapan kita menjadi penuh waktu? Itu yang paling penting. Jadi kepastian itu kami menginginkan ada kepastian ataupun berupa undang-undang. Sama halnya seperti di 2024, di akhir 2024 tidak ada lagi honorer, seperti itu. Buatkanlah undang-undang kami. Di akhir 2025 tidak ada lagi R2 dan R3, semuanya menjadi penuh waktu, sehingga daerah juga berpikir, jangan dulu membuka formasi P3K maupun CPNS, selesaikan dulu kami. Kami ini yang menunggu bukan 1 tahun 2 tahun. Kami ini 20 tahun. Ada yang kurang 1 tahun, itu sudah pensiun. Tapi apa? Masih saja teman-teman ini banyak yang pensiun tanpa mendapatkan status yang pas. Sehingga ketika dia sudah masa pensiun, tidak ada penghargaan dari bangsa dan negara ini. Padahal teman-teman ini berjuang untuk bangsa dan negara ini dengan gaji yang kadang 3 bulan sekali dibayar. Kalau 3 bulan kami meminta kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, sampaikanlah kapan kepastian kita. Kami siap menunggu, tapi dengan menunggu yang pasti, gitu loh. Harus ada kepastian, kita menunggu kapan itu, kapan harinya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Tapi teman-teman menghendaki jangan sampai lebih dari 2025. Kita harus selesai ini, R2 dan R3 harus selesai menjadi penuh waktu. Itu karena kami sudah bosan menunggu. Dulu kami pernah mendapatkan status P2 dan P3. Setelah mendaftarkan menjadi P3K, prioritas 2 dan 3 tidak dipakai. Sama saja hilang itu status. Nanti saya khawatir juga R2 dan R3 ini juga hilang. Jadi percuma kita ditandai dengan R2 dan R3, tapi dan akhirnya kita dilupakan seperti itu. Mungkin bisa ditambahi oleh rekan saya yang Ucai. Monggo. Agak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Perkenalkan, nama saya Sandrodi atau biasa dipanggil Kocodra. Saya boleh nyebutin nama daerahnya ya? Nasionalnya ya. Baik, kalau Ketum tadi sudah menyebutkan, saya dari Aliansi Forum Honorer Indonesia. Pada hari ini kami bersama dengan 20.000 massa yang di bawah itu datang dari berbagai daerah itu. Ada dari Makassar, Sulawesi, dari Aceh, dari Jambi, dari Lampung, dari Kalimantan, dari Sumatera, Pariaman, dari Sumatera Utara, dari Banten. Ini berkumpul semuanya. Mereka nggak punya ongkos, tapi dibela-belain datang ke Jakarta, ingin menyuarakan satu saja, yaitu penuh waktu.
dalam proses perjalanan ini Ibu, kami ini terkatung-katung. Kami ini mau dijadikan apa? Kalau kami bekerja maksimal, ya saya bekerja maksimal untuk pemerintah kami di daerah masing-masing. Akan tetapi, ini kami sangat miris ketika kok kami tidak sama dengan yang lainnya. Nasib kami. Padahal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas tentang ASN itu ada dua, Pak. Mungkin Bapak yang lebih tahu, karena undang-undang itu Ibu Bapak yang buat. Ada P3K dan ASN atau PNS. Nah, dari perjalanan itu Ibu, ini ada yang menjadi terobosan yang bikin kami gembira bahwa kami yang tenaga honorer seluruh Indonesia yang sudah masuk database portal BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu harus lulus, Bu. Sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, itu Desember tahun 2024 harus sudah tuntas menjadi P3K. P3K ini tidak ada paruh waktu. P3K. Kami ini bangga sebenarnya. Bangga mengabdi kepada negara. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, tapi ternyata mereka diparuh-waktukan. Andai negara ini bisa lebih besar, saya yakin negara akan lebih melihat, memperhatikan bahwa banyak anak-anaknya yang hari ini tengah berjuang di jalan raya sana itu ingin lebih disejahterakan, lebih ditingkatkan status sosial menjadi P3K penuh waktu. Itu satu, Ibu. Yang kedua, kalau melihat dasar dari Kepmen Pan RB tahun 2025 antara nomor 15 dan 16, ini kami masih bisa, tolong dibaca deh. Itu daerah kita itu banyak yang penggajiannya 30% nggak maksimal, Ibu. Pertama tentunya apresiasi yang tinggi kepada semua honorer, baik itu R2 maupun R3 yang kami melihat secara langsung ya di daerah bagaimana kerja-kerja dari para honorer ya yang dalam tanda kutip bahwa honorer ini kadang melebihi dari ASN ya. Jadi mereka dikasih tanggung jawab yang mampu mereka lakukan, yang mungkin ya ada beberapa yang ASN tidak bisa, tapi honorer bisa lakukan itu, bisa menyelesaikan itu. Ya, jadi itu sebabnya saya sangat mengapresiasi adik-adik semua, dan apa yang kami lihat selama ini bertahun-tahun masalah honorer yang seperti tidak ada finalnya, ya cuman menggantung. Nah tentunya pada kesempatan ini saya mengusulkan ya bersama dengan teman-teman semua, mengusulkan kepada pimpinan untuk dapat mendorong apa yang menjadi tuntutan dari Aliansi Honorer Indonesia untuk benar-benar dapat memperjuangkan hak mereka, mendapatkan formasi yang sesuai, dan juga tentunya akan diangkat menjadi honorer full, ya honorer penuh. Karena mengingat bahwa jasa-jasa dari adik-adik honorer ini bukan main-main, ya. Karena honorer ini ada tentunya beberapa kategori yang berbeda. Ya ada yang memang honorer tapi yang baru mengabdi setahun, 2 tahun ya. Tapi yang sudah mengabdi seperti yang disampaikan tadi di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, ini tentunya
bisa menjadi satu prioritas ya dari Kemenpen dalam hal ini tentunya yang paling punya kewenangan penuh adalah oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian yang full bagi honorer yang sudah mengabdi ya puluhan tahun di setiap daerahnya. Jadi ini yang menjadi eh, apa pendorong bagi kami ya untuk kiranya pimpinan dapat bersama-sama dengan kami anggota yang ada untuk menyampaikan kepada pimpinan DPR ya sehingga rekomendasi yang akan dikeluarkan benar-benar akan berpihak kepada honorer yang sudah mengabdi cukup lama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan.